Sekarang topik berikutnya, bahan penolong dan kemasan. Sebenarnya kalau dari judulnya, jadi saya mau bertanya, apakah ada hubungannya antara bahan penolong dengan kemasan? Mungkin ini pertanyaan bebas saja. Jadi kemarin saya berpikir apa yang bisa dihubung-hubungkan ya. Ini mungkin bukan pertanyaan kuis ya. Kalau kuis nanti mau ada yang jawab nggak nih? Bahan penolong sama kemasan persamaannya apa ya? Kalau perbedaan kan banyak ya. Kayaknya nggak ada yang bisa jawab nih Bu. Jadi nggak, iya nih. Kuisnya kalau itu susah ya? Susah banget deh. Saya juga makanya mikirin apa kesamaannya ya. Sama-sama apa? Sama-sama nggak dimakan. Iya, boleh, betul, betul. Nggak dimakan. Kalau Ibu, iya, itu juga BTP juga kan, Bu. Iya. Ini yang sama-sama tadi benar sih nggak dimakan. Jadi intinya sebenarnya bukan nggak dimakan ya, sama-sama dibuang. Intinya gitu. Karena kalau bahan penolong nggak dibuang itu katanya jadinya BTP. Nah, jadi intinya prinsipnya sama sih Bu. Ya jadi makanya saya lagi berpikir ya mungkin itu berarti kita cari kesamaannya ya. Jadi nggak ada yang benar ini. Eh, Iya, ini di chat nggak ada yang berani jawab nih, berarti yang di luring aja yang berani jawab. Sebenarnya kalau mau dicari-cari lagi kesamaannya ada nomor aturannya ada yang sama-sama nomor 20. Iya, kan kalau mau dicari-cari Bu kesamaannya pusing ya, yang di daring kayaknya pusing nih. Oke. Izin Bu, Iya, izin Bu. iya Bu Tati, Ya, gimana Bu? ya kesamaan antara kemasan dengan bahan penolong ya. Iya boleh. Sama-sama tidak menentukan rasa atau kualitas dari produk, karena hanya sifatnya menolong saja. Jadi tidak mempengaruhi. Itu bahan penolongnya aja ya Bu. Kemasannya gimana Bu? Kalau kemasan kan juga begitu. Kemasan itu kan hanya di luar, tidak mempengaruhi rasanya. Rasa mangga setelah dikasih kemasan berubah jadi melon kan tidak. Betul ya? Eh, Maaf Bu belum tepat ya Bu ya, karena sebenarnya kemasan itu walaupun tidak memberikan rasa tapi dia masih ada pengaruhnya Bu. Ini ya. Iya lanjut ya. Sebenarnya tadi sudah disampaikan Bu. Mungkin Ibu mungkin kalau nggak setuju bisa aja sih Bu. Jadi sama-sama tadi eh kalau di pihak konsumen udah nggak dimakan, nggak boleh ada ya Bu. Bukan nggak boleh ada sih. Biasanya kan kemasan itu dibuang. Nah bahan penolong juga kalau produsen nggak ngebuang itu salah. Ya harus ada upaya untuk menghilangkan. Oke, kita lanjut ya Bu ya. Mudah-mudahan bisa diterima. Bentar. Udah masuk belum ya? Ya, ini tadi juga mungkin nanti tadi kan perkenalannya saya sebagai ketua tim data ya, nanti agak bingung lagi kenapa ketua tim data dan informasi menyampaikan bahan penolong dan kemasan. Jadi terlalu banyak kebingungan di sini. Saya langsung aja. Nah, sekarang ini dasarnya. Tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu PLT Deputi bahwa pangan itu adalah apa. Cuma tadi sama nih sebenarnya definisi pangan itu ada kelanjutannya. Tadi sampai konsumsi manusia dilanjutkan termasuk BTP, bahan baku pangan dan bahan lainnya. Nah, ini harus disampaikan di sini karena ini nanti yang menghubungkan kenapa harus dijelaskan tentang bahan penolong.
Nah, bahan lainnya ini contohnya bahan penolong. Yang dimaksud dengan bahan lainnya di sini adalah bahan penolong yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan. Nah, biar ada dasar hukumnya nih, bahan penolong di Undang-Undang Pangan. Nah, lanjut, regulasinya apa sih bahan penolong? Nah, regulasinya ada dua. Dua-duanya ini harus dilihat, yang digunakan sebagai dasar hukum untuk bahan penolong. Jadi nggak bisa hanya peraturan Badan POM nomor 28 tahun 2019 saja yang dilihat, tapi peraturan perubahannya pun yang nomor 20 tahun 2020 itu juga harus dilihat. Nanti perbedaannya apa di antara dua peraturan ini, nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Itu saling melengkapi. Jadi dua-duanya harus dilihat. Nah, sebenarnya bahan penolong itu apa? Nah, di sini sudah ditanda-tandain kata kuncinya. Jadi bahan penolong itu adalah bahan. Bahan tidak termasuk peralatan. Kata kuncinya itu bahan tidak termasuk peralatan. Lazimnya tidak dikonsumsi sebagai pangan. Yang digunakan dalam pengolahan pangan untuk memenuhi tujuan teknologi tertentu dan tidak meninggalkan residu pada produk akhir. Tetapi apabila tidak mungkin dihindari, residu dan atau turunannya di produk akhir tidak menimbulkan resiko terhadap kesehatan serta tidak mempunyai fungsi teknologi. Nah, ini tadi kuncinya bahwa bahan penolong itu tidak meninggalkan residu pada produk akhir. Jadi dia dipakai di proses pembuatan pangan tapi tidak boleh ada di produk akhir. Berarti harus ada upaya untuk menghilangkan. Kalaupun masih ada, nggak boleh punya fungsi di produk akhirnya. Nah, itu kuncinya ada di definisi ini. Nanti Bapak Ibu bisa, ini yang saya tambahin ini BTP atau bahan penolong. Nah, dengan dari definisi ini, mudah-mudahan nanti bisa prinsipnya membedakan itu. Nah, ini salah satu persyaratannya di bahan penolong itu batas maksimum residunya CPPB. Maksudnya apa? Jadi jumlah residu yang diizinkan terdapat pada pangan itu dalam jumlah yang seminimal mungkin sebagai konsekuensi dari penggunaan bahan penolong menurut cara produksi pangan yang baik. Ini nanti sampai jam berapa Bu Laslida? Jam 11 ya. Nah, bahan penolong yang digunakan di dalam proses pengolahan pangan itu harus digunakan seminimum mungkin untuk mencapai efek yang diinginkan dan ada upaya penghilangan. Ada upaya penghilangan residu atau kalau misalnya tidak bisa dihilangkan itu ada juga di inaktivasi. Jadi bahannya ada tapi dia tidak aktif. Tidak punya aktivitas pada akhir proses pengolahan pangan. Ini kuncinya upaya penghilangan. Nah, golongan bahan penolong itu golongannya apa aja? Tadi BTP kan ada 27 golongan. Nah, kalau bahan penolong ini ada 16 golongan. Golongannya ada bahan pemucat, pencuci, dan atau pengelupas kulit. Ini definisi masing-masingnya ada di peraturan. Yang membedakannya apa dari tiap-tiap bahan ini bisa dilihat di peraturannya. Di dua-dua peraturan itu. Ada juga penjernih, penyaring, adsorben atau penghilang warna. Bisa juga bahan tambahan untuk air pada ketel uap. Ada enzim, flokulan, katalis, nutrisi untuk mikroba, pengontrol pertumbuhan mikroba, penjerap enzim, resin penukar ion, bahan anti buih. Nah, ini anti buih ini tadi di BTP ada, di bahan penolong ada. Nah, tapi perbedanya nanti di kata kuncinya tadi. Bahan kontak pendingin dan pembeku, bahan desikan dan anti kempal, bahan pelumas dan anti lengket, pelarut pengekstrak, dan bahan penolong lainnya. Yang 16 ini apabila fungsinya, mekanismenya tidak
mewakili yang ada di 15 golongan lainnya. Jadi nanti akan dimasukkannya ke bahan penolong lainnya. Nah, untuk bahan penolong ini sama tadi kata BTP, juga di sini juga setiap orang dilarang menggunakan bahan penolong untuk tujuan menyembunyikan. Penggunaan bahan yang tidak memenuhi syarat, cara kerja yang bertentangan dengan cara produksi pangan yang baik untuk pangan, dan atau menyembunyikan kerusakan pangan. Ini juga tidak boleh. Nah, untuk jenis-jenis bahan penolong yang tidak tercantum di peraturan baik di nomor 28 2019 maupun di nomor 20 2020, Bapak Ibu pelaku usaha itu boleh mengajukan izin penggunaan ditujukan ke Direktorat Standarisasi Pangan Olahan. Nah, itu nanti ada formulirnya atau sekarang sudah pakai aplikasi, nanti harus diisi isiannya dan data dukungnya harus disampaikan. Dan hasil pengkajian ini jawabannya paling lama 85 hari kerja. Ini contoh-contoh kajian atau izin penggunaan yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Standarisasi Pangan Olahan. Jadi selain yang ada di peraturan, di 2 peraturan tadi, hasil pengkajian ini juga berlaku. Jadi bahan-bahan ini boleh digunakan. Untuk update dari hasil-hasil kajian ini bisa dilihat di subsite-nya Standar Pangan di www.standarpangan.pom.go.id, nanti dipilih produk standarisasi, nanti dipilih hasil kajian penggunaan. Di situ ada update-update jenis-jenis bahan penolong yang tidak ada di peraturan, tapi sebenarnya kajian terbaru ada tambahannya boleh. Kemudian untuk bahan penolong yang digunakan itu juga sama seperti BTP tadi juga, bahwa bahan penolongnya itu wajib memenuhi persyaratan keamanan dan mutu. Maksudnya speknya. Persyaratan keamanannya bisa dilihat di mana, bisa dari peraturan perundang-undangan, kalaupun misalnya ada, dari standar yang berlaku, bisa juga dari persyaratan keamanan dan mutu lain yang diakui, misalnya bisa KMI, FCC, atau JECFA, itu standar-standar internasional. Ini misalnya ada syarat tambahan di peraturan bahan penolong juga, misalnya untuk hidrogen peroksida dan natrium hipoklorit. Untuk persyaratan mutunya di sana nanti ada persyaratan tambahannya, tapi untuk persyaratan residunya ada di lampiran. Misalnya hidrogen peroksida, batas maksimal residu di pangan olahan, fungsi hidrogen peroksida itu di peraturan ini adalah sebagai pemucat, pencuci, dan atau pengelupas kulit. Jadi ketika hidrogen peroksida fungsinya misalnya sebagai anti buih, itu berarti dianggapnya tidak sesuai dengan peraturan. Itu harus mengajukan izin penggunaan. Yang sudah diatur adalah hidrogen peroksida sebagai pemucat, pencuci, dan atau pengelupas kulit. Itu batas maksimal residu yang diizinkan ada 5. Jadi yang di peraturan ini fungsi dan batas maksimal residu serta jenis pangan atau kategori pangan apabila ada dicantumkan itu suatu ketentuan yang mengikat. Nah ini tadi persyaratan untuk hidrogen peroksida itu yang digunakan di pangan yang konsentrasinya 35%. Nah, upaya penghilangan residu atau inaktivasi pada pangan itu caranya bermacam-macam. Bisa yang pertama bisa dengan pemanasan, yang kedua dengan pengaturan pH. Pengaturan pH ini bisa menggunakan BTP pengatur keasaman yang diizinkan dan diikuti juga dengan penyaringan atau sentrifugasi. Kemudian bisa juga dengan penyaringan, bisa juga dengan pengangkatan atau cara-cara lain yang tujuannya adalah untuk menghilangkan atau menginaktivasi. Itu apabila Bapak Ibu mengajukan izin
kajian nanti akan dilihat apakah ini termasuk bisa cara untuk menghilangkan. Nah, ini perbedaan antara bahan penolong dengan BTP. Tadi dari segi definisi sudah bisa terlihat bedanya apa. Yang perbedaan kedua, untuk bahan penolong itu digunakan selama proses pengolahan pangan. Harus ada upaya penghilangan dan sedapat mungkin tidak meninggalkan residu. Sedangkan untuk BTP itu kan ditambahkan langsung dan tidak perlu ada upaya penghilangan dan keberadaan di produk akhir itu memang dikehendaki. Jadi prinsipnya di situ. Ini contoh penggunaannya, misalnya hidrogen peroksida di pembuatan kikil. Jadi untuk bahan penolong ini diatur tidak hanya untuk proses produksi pangan olahan, tapi juga untuk pangan. Karena kikil ini termasuk pangan, jadi apabila ada penggunaan hidrogen peroksida di pengolahan kikil, ini bisa mengacu ke peraturan bahan penolong ini. Yang harus dicek juga hidrogen peroksida yang digunakan itu konsentrasinya 35%. Biasanya hidrogen peroksida ini dalam bentuk larutan itu kikilnya direndam dalam waktu tertentu sehingga nanti akan mudah mengelupas dari kotoran-kotoran dari kikil itu. Kemudian bagaimana penghilangannya? Biasanya itu juga dengan air ya. Katanya hidrogen peroksida itu apabila dialiri dengan air dia akan terbuang. Jadi itu termasuk salah satu upaya penghilangan hidrogen peroksida di kikil. Nah, ini topik selanjutnya adalah kemasan pangan. Kita berubah pikirannya ke kemasan pangan. Mungkin sebelum masuk ke kemasan pangan, saya tanya dulu, apa ya pertanyaannya ya? Adanya cuma satu kan ya? Oke, yang luring kayaknya kebanyakan orang Badan POM ya. Ada Dinkes dan Kemenperin nggak ya? Eh, mungkin yang di daring aja ya. Apa ya? Mungkin pertanyaan dari pretest. Jadi untuk pengujian kemasan pangan, hal-hal apa saja yang harus diperhatikan ketika akan menguji persyaratan keamanan kemasan? Ada yang berani jawab? Iya, izin menjawab, Bu. Iya. Saya Dengan siapa? Hadi dari Chandra Asri. Ada bahan kemasan pangannya, jenis pangan, kemudian kemudian kondisi pangan. Oh, ini Bapak udah ahli apa baru belajar, Pak? Chandra Asri Petrokimia ya? Iya, sekarang Pasifik, Bu. Oh salah, maaf. Baru ganti nama di Oh emang baru Januari. ganti nama ya? Oke. Oh Iya, sekarang Pasifik. Ya benar Pak, pada prinsipnya itu bahan kemasannya apa, apalagi tadi jenis pangannya, dan kondisi penggunaan. Jadi Bapak siapa tadi namanya? Hadi. Pak Hadi dari Chandra Asri. Ya, terima kasih Pak. Nanti panitia akan menghubungi. Terima kasih sudah hadir Pak di pertemuan ini. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu tambahan baru ya Pak tentang pangan olahan. Ya, terima kasih, Pak. Iya, terima kasih Pak Hadi. Memang itu nanti biasanya kan orang-orang pada bingung nih. Nguji kemasan pangan tuh gimana sih gitu. Itu sangat berbeda dengan menguji pangan olahan. Jadi ada hal-hal yang ketika kita memasukkan sampel ke laboratorium, jadi nggak semua laboratorium juga bisa menguji kemasan pangan. Itu nanti akan ditanya ini jenis bahan kemasannya apa, nanti akan dipakai di jenis pangan apa,
bagaimana kondisi ketika kemasan ini berhubungan dengan pangan, gitu kondisi penggunaannya, baik suhu, lamanya. Nah, itu nanti baru persyaratannya bisa disesuaikan. Oke, kayaknya udah pada pinter ya nih. Kita lanjut aja ya. Nah, ini juga sama di sebagai dasar hukum kita itu Undang-Undang Pangan. Di situ ada definisi kemasan pangan. Ini lebih tingkatnya lebih tinggi ya di tadi bahan penolong nggak ada definisinya di undang-undang, tapi kalau kemasan pangan itu ada. Jadi definisi kemasan pangan berdasarkan Undang-Undang Pangan itu adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak. Itu definisi di undang-undang. Nah, fungsinya apa sih kemasan itu? Fungsinya itu bisa fungsi secara teknologi, fungsi teknisnya, namun dia juga punya fungsi titipan. Jadi fungsi secara teknologi atau teknisnya itu memang untuk melindungi pangannya. Pertama sebagai wadah, wadahnya untuk apa? Untuk melindungi, mengawetkan, mempertahankan mutu, dan juga sebagai alat untuk memudahkan transportasinya. Jadi dari pabrik sampai dari produsen sampai ke konsumen itu memerlukan wadah, memerlukan kemasan. Dan titipannya itu di kemasan itu ada labelnya. Itu jadi sebagai tempat untuk menyampaikan komunikasi, informasi, dan promosi. Itu ada di kemasan juga. Kalau nggak ada kemasan, bagaimana produsen eh, titip untuk informasi-informasi ini. Juga biasanya juga kemasan ini sebagai kadang-kadang kita lebih tertarik karena kemasannya bentuknya bagus, lucu, sehingga kita lebih nanti rasa atau harga itu mungkin nomor selanjutnya kalau memang kita mau koleksi. Itu juga sebagai promosi. Jadi kemasan itu fungsinya sebagai teknis dan sebagai promosi dan komunikasi informasi. Kemudian sebenarnya kemasan pangan seperti apa sih yang kalau kita milih gitu? Pertama kan biasanya karena tadi tujuannya mewadahi pangan, jadi kalau dari segi produsen tujuannya dapat mewadahi pangan, tapi harganya kalau bisa murah, cost efektif. Karena kan sebenarnya tadi dibuang ya. Dan juga tapi juga konsumen maunya seperti apa nih kemasannya. Tapi juga harus mampu menjaga keamanan pangan. Dan karena dibuang, hal lain yang harus dipertimbangkan itu, apalagi sekarang ini sudah menjadi isu yang mendunia, kemasannya ini harus berdampak lingkungan sekecil mungkin. Ini hal-hal yang dipertimbangkan dalam memilih kemasan pangan. Kenapa sih harus diatur kemasan pangan ini di pangan? Kayaknya pangan itu sepertinya agak ribet ya, banyak banget semua diatur gitu. Kemasan pun harus diatur. Kenapa harus diatur? Karena ini sudah ada sudah lama gitu ya bahwa ada kemungkinan terdapat perpindahan atau migrasi dari bahan kemasannya atau bahan pengemasnya ini ke dalam pangan. Perpindahannya apa yang pindah itu zat-zat pembentuk dari kemasan pangannya ini ke mangan, yang dikhawatirkan bahwa zat-zat pembentuknya ini berupa cemaran yang berakibat buruk bagi kesehatan, sehingga perlu diatur agar pangan yang dikonsumsi oleh konsumen itu tetap aman. Nah, bagaimana sih untuk kita mengetahui bahwa kemasan yang kita gunakan itu
aman atau tidak. Yang sudah ada aturannya ini dari Kemenperin untuk bahan kemasan pangan jenis plastik. Itu bisa dilihat dari logo Tarapangan. Logo Tarapangan itu yang gambarnya gelas dan garpu seperti contoh ini. Itu diatur di Permenperin 24 tahun 2010. Tentang logo Tarapangan dan kode daur ulang dalam. Kenapa baru plastik? Ya, nah, itu tanya Kemenperin. Nah, regulasi kemasan pangan ini tadi kan yang tertinggi di undang-undang, kemudian turunan dari undang-undangnya ini PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang keamanan pangan. Di situ ada salah satu ketentuannya bahwa zat kontak pangan dan jenis zat kontak pangan diatur dengan peraturan kepala badan. Jadi ini yang menjadi dasar kenapa Badan POM menyusun peraturan Badan POM nomor 20 tentang kemasan pangan. Yang di dalamnya mengatur zat kontak pangan, bahan kontak pangan, tipe pangan, kondisi pangan tadi yang tujuannya untuk ke pengujian. Nah, di dalam peraturan Badan POM nomor 20 tahun 2019 tentang kemasan pangan ini, karena tadi hal-hal yang diaturnya banyak. Nah, intinya nanti di lampiran 1 itu ada daftar zat-zat apa saja yang dilarang di kemasan pangan atau zat kontak pangan yang dilarang. Jadi apabila Bapak Ibu misalnya mendapatkan spek ini pakai zatnya apa aja di kemasan, kemudian ada salah satu dia menggunakan yang dilarang, sebaiknya jangan dipilih. Kemudian di lampiran 2 itu zat kontak pangan yang diizinkan. Itu juga aditif-aditif di dalam komposisi kemasan pangan itu yang boleh digunakan. Nah, di aditif ini, yang aditif kemasan pangan ini ada yang dengan batas migrasi, ada yang tanpa batas migrasi. Jadi apabila aditifnya dengan batas migrasi itu juga harus dicek apakah memenuhi persyaratan atau tidak. Kemudian yang di lampiran 3-nya ini adalah bahan kontak pangannya. Maksudnya ini adalah bahan kemasannya, misalnya plastik, logam, gelas, keramik. Nah, ini dilihatnya di lampiran 3. Nah, di lampiran 4 itu yang mengatur misalnya tipe pangannya apa, kondisi penggunaannya bagaimana. Jadi istilahnya simulan kalau di kemasan, simulan yang digunakannya apa, pengujiannya disimpan pada suhu berapa dan berapa lama, itu ada di lampiran 4. Nah, yang lampiran 5 itu apabila zat kontak pangan atau bahan kontak pangannya belum terdapat di lampiran 2 dan 3, itu boleh mengajukan izin penggunaan. Nah, karena sudah dari 2019, sudah mau 5 tahun di 2024, kami sudah berproses untuk merevisi peraturan ini. Peraturan ini sebenarnya juga peraturan-peraturan sebelumnya di 2011, 2014, 2019, nah sekarang akan kita sudah proses revisi, nanti ada beberapa update di persyaratan, baik yang untuk zat kontak pangan dilarang maupun yang diizinkan. Kemudian ada perubahan-perubahan susunan dan ada tambahan-tambahan. Itu mudah-mudahan tahun ini ditetapkan. Amin. Nah, ini tadi sama juga dalam memilih bahan kemasan juga harus dipertimbangkan juga tadi jenis pangannya, jangan lupa. Nah, ini secara singkat saja untuk bahan kemasan yang umum digunakan di pangan. Biasanya yang terbanyak itu plastik, kemudian yang kedua itu kertas,
kertas atau karton, yang ketiga itu gelas atau kaca, kemudian banyak juga logam. Ini saya coba jelaskan sekilas mungkin ya. Kita lihat. Nah, plastik, ya ini plastik definisinya definisi teknis. Nah, bagaimana cara membedakan jenis-jenis plastik? Kalau secara kasat mata eh, tidak bisa dibedakan, mungkin agak-agak mirip-mirip, ada yang tidak terlalu bisa dibedakan. Namun ada kode-kode yang bisa digunakan untuk membedakan jenis-jenis plastik ini. Mungkin Bapak Ibu sudah sering lihat ya, ada kode 1 sampai 7. Kalau di Indonesia 1 sampai 7. Nah, ini misalnya ini juga ada di peraturan Permen-Perin. Kode 1 itu untuk plastik jenis PET atau polyethylene terephthalate. Ini juga yang paling banyak digunakan sebagai jenis plastik di pangan olahan. Kode 2 itu HDPE, High Density Polyethylene. Ini karena namanya juga high density, ini biasanya lebih keras, lebih tebal. HDPE ini kodenya 2. Yang ketiga polyvinyl klorida atau PVC. Ini biasanya seperti kayak ditutup botol ya. Kemudian ada juga yang kode 4 LDPE, Low Density Polyethylene. Ini lebih lunak karena namanya juga low density ya. Yang kelima polipropilen atau PP. Ini biasanya nggak terlalu bening kelihatannya. Kemudian yang ke kode 6 polistiren. Ini yang lebih terkenal itu yang polistiren busa atau styrofoam. Tapi sebenarnya polistiren juga ada yang tidak busa, yang kaku. Kemudian yang ketujuh ini adalah jenis plastik lain selain 1 sampai 6. Contohnya salah satunya adalah polikarbonat. Jadi kode 7 itu tidak hanya polikarbonat, tapi jenis plastik lain yang tidak termasuk 1 sampai 6. Misalnya polikarbonat, atau misalnya melamin, atau misalnya akrilik. Jadi banyak jenis plastik lain yang tidak termasuk di 1 sampai 6 ini. Salah satunya yang paling terkenal mungkin karena banyak yang digunakan itu polikarbonat. Jadi 7 itu bukan hanya polikarbonat. Sekali lagi ditegaskan untuk ilmu pengetahuan. Nah, ini infografis yang sudah pernah dibuat untuk membedakan jenis-jenis plastik. Nanti mungkin bisa dilihat ya Bapak Ibu. Udah lama sih Bu di Instagram. Nah, ini ada hal-hal yang sering menjadi pertanyaan. Kan ada juga misalnya bikin lontong pakai plastik, boleh nggak sih gitu. Sebenarnya boleh aja, tapi pilih plastik yang tahan panas. Misalnya PP misalnya. Tapi sebenarnya lebih disarankan kalau misalnya untuk bikin lontong lebih baik pakai yang alami aja ya. Karena selain aman juga sebenarnya ada tambahan cita rasa dari daunnya itu sendiri. Nah, sebenarnya polistiren busa atau styrofoam boleh nggak sih digunakan? Boleh, tapi sebenarnya sih semuanya boleh, tapi gitu ya. Untuk misalnya untuk pangan, jangan digunakan pada pangan yang berminyak. Apalagi misalnya panas. Kalau mau tetap pakai, ada tambahan barrier atau ditambah lagi jadi tidak kontak langsung dengan pangannya. Apabila rusak juga sebaiknya jangan dipakai styrofoam ini. Kemudian ini juga untuk kantong kresek hitam. Kenapa sih kantong kresek hitam ini nggak boleh untuk digunakan sebagai pembungkus pangan? Karena umumnya sebagian besar kantong kresek hitam ini itu dibuat dari hasil plastik daur ulang. Daur ulang plastik yang sebenarnya belum food grade hasil daur ulangnya. Jadi kenapa hitam? Karena semua jenis plastik dicampur, warna-warna dan sebagainya, sehingga
menjadi hasilnya hitam. Tapi tidak semua kantong kresek hitam ini hasil daur ulang. Tapi umumnya. Nah, daripada ini lebih baik amannya, kan kalau ragu tinggalkan. Jadi sebaiknya jangan menggunakan kantong kresek hitam untuk pangan olahan. Gunakan plastik lain aja. Untuk sampah boleh. Nah, yang kedua yang banyak digunakan juga itu adalah kertas karton. Nah, ini juga banyak pertanyaan terkait penggunaan kemasan kertas karton, kertas. Misalnya untuk bungkus nasi, boleh nggak sih pakai bungkus nasi pakai kertas coklat ini? Kenapa kertas coklat sih nggak boleh? Karena sama kertas coklat ini juga sebenarnya hasil daur ulang. Jadi kertas-kertas bekas diproses, umumnya ini kertas coklat ini adalah hasil daur ulang. Jadi sama ya, jadi banyak zat-zat yang nggak jelas. Jadi dan belum food grade. Tapi boleh digunakan apabila kertas coklatnya ini ada pelapisnya. Biasanya pelapisnya ini plastik. Jadi harus diperhatikan jangan sampai kebalik. Plastiknya yang di luar, kertas yang di dalam yang kontak dengan pangannya. Jadi yang kontak dengan pangannya yang di atas plastiknya. Tapi jangan sampai juga plastiknya yang robek. Berarti kan nanti pangannya kontak dengan kertasnya. Itu yang harus kita hindari. Jadi boleh dipakai, tapi yang ada plastiknya sebagai pelapis. Dan jangan juga kelamaan. Lama-lama kan nanti juga berminyak dan plastiknya hancur. Itu kan jadi sama aja. Kemudian kertas ini juga, ini sebagai gambar di situ, jangan sampai yang bersentuhan dengan pangan itu bagian yang ada tintanya. Itu karena tinta itu kan racun. Jadi jangan sampai menggunakan kemasan-kemasan seperti itu. Dan yang sering juga itu kemasan dari kaca atau gelas. Nah, ini sebenarnya paling ideal untuk kaca atau gelas ini. Tapi secara ya daya tahan ya, lebih penanganannya untuk transportasi, untuk penyimpanan itu mungkin ada tambahan dan harganya juga biasanya lebih mahal untuk yang gelas. Jadi mungkin ada beberapa yang masih memilih gelas, bisa saja. Cuma ada beberapa pertimbangan yang tadi seperti dijelaskan sebelumnya itu yang harus dipertimbangkan. Nah, yang banyak juga ini logam. Jadi kaleng itu kan sebenarnya adalah logam. Bisa logamnya bisa bentuknya macam-macam. Mungkin yang paling sering sih kaleng ya, atau aluminium foil berpelapis. Nah, ini kalau untuk kaleng, perhatikan juga jangan sampai yang kita pilih itu, jadi kalau mau beli makanan dari kaleng, perhatikan jangan sampai menggelembung atau kalengnya berkarat. Itu berarti sudah terjadi perubahan dari kualitas kalengnya itu sendiri yang mungkin akan mempengaruhi kepangannya. Nah, ini tambahan untuk pangan industri rumah tangga itu adalah salah satu kode di nomor PRT itu adalah jenis kemasan. Untuk saya menjelaskan misalnya apabila di kemasan komposit itu maksudnya adalah kemasan yang terbuat dari 2 atau lebih bahan kemasan. Misalnya aluminium foil dengan kertas atau aluminium foil dengan plastik. Nah, itu termasuknya ke komposit. Bedanya apa sama ganda? Nah, kalau ganda itu jadi ada 2 kemasannya. Kemasan primer dan sekunder dalam satu bungkus yang sama. Itu ganda. Jadi misalnya permen, ada 10 permen digabung lagi jadi satu kemasan. Berarti dia kemasannya ganda. Jadi apabila Bapak Ibu kemasannya ini adalah aluminium foil dengan plastik, berarti masuknya komposit.
Tapi kalau hanya plastik saja, ya berarti plastik. Itu untuk membedakannya. Nah, ini ada bahan-bahan kemasan pangan lain, campuran atau multimaterial, misalnya campuran dari kertas, plastik, logam. Nah, misalnya kita sering sebutnya Tetra Pak kalau dulu ya. Kalau sebenarnya ini kalau dari segi industri liquid karton katanya sebutnya. Nah, ini sebenarnya dia berbanyak lapisan, katanya umumnya 7. Itu dari terluar sampai terdalam, biasanya terluar juga terluar plastik, terdalamnya juga plastik. Nah, di tengah-tengahnya nanti ada kertas, ada aluminium foil, ada juga plastik lain. Nah, itu untuk tujuan tertentu makanya dibuat banyak lapisan seperti ini. Ada juga multilapis lain. Misalnya tadi itu aluminium foil dengan kertas. Di dalamnya aluminium foil, di luarnya kertas. Ini biasanya untuk yang keripik ya, yang sering kita lihat. Nah, ini juga sama multi lapis juga. Bisa ada yang plastik-plastik, bisa juga plastik aluminium foil. Ini biasanya pouch atau polybag ini fleksibel. Dan biasanya penambahan aluminium foil itu untuk menambah untuk sebagai pelindung. Jadi membuat makanannya itu lebih tahan lama. Jadi makanya kadang-kadang ditambahkan aluminium foil. Nah, hal lain yang sering juga ditanyakan untuk frozen food. Jadi kalau misalnya pangan-pangan yang ditujukan untuk frozen, itu juga harus diperhatikan. Jangan sampai ketika di frozen ternyata kemasannya pecah, retak. Berarti itu dia salah dalam memilih jenis kemasannya. Sebaiknya mungkin bisa didiskusikan ya dengan penjual kemasannya bahwa nanti akan digunakan untuk frozen food. Jadi akan dipilih kemasan-kemasan yang stabil terhadap perubahan suhu. Dia biasanya juga punya sifat penghalang atau barrier properties, punya sifat penahan suhu, thermal insulation. Juga jangan sampai menggunakan bahan yang tidak terdapat di Perpepom 20, tetap harus menggunakan bahan-bahan yang diizinkan. Namun yang tidak kalah lagi adalah tetap harus memberi daya tarik kepada konsumen. Jangan sampai sudah bagus kemasannya tapi tidak menarik. Itu kan konsumen juga males ya untuk memilih. Jadi untuk frozen food juga hal-hal ini harus diperhatikan. Nah, untuk kemudahan dalam mengimplementasikan dari peraturan tentang kemasan pangan, kami juga sudah pernah menerbitkan pedoman-pedoman terkait kemasan. Misalnya untuk pedoman dan kriteria plastik berbahan PET daur ulang. Jadi yang sudah untuk PET daur ulang ini sudah ada beberapa jenis pangan yang menggunakan plastik PET hasil daur ulang. Jadi PET-nya didaur ulang, kemudian diproses, dibuat lagi kemasan, dan kemasannya bisa digunakan kembali untuk pangan olahan. Ini yang dimaksud untuk di pedoman dan kriteria PET daur ulang yang aman. Untuk jenis plastik lain belum ada, jadi baru PET. Nah, ini pedoman implementasi peraturan Badan POM nomor 20 tahun 2019. Di sini menjelaskan contoh-contoh dasar hukum lain, bagaimana pengujian dari dari ketentuan yang ada di peraturan Badan POM nomor 20 tahun 2019. Ini isi dari pedomannya. Nah, ini udah mau habis nih Bu. Jadi pada prinsipnya kemasan pangan itu walaupun dibuang,
tapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pangan itu. Dan kemasan pangan tadi juga fungsinya secara teknis dan juga untuk non teknis. Dan kenapa harus diatur? Karena zat-zat dari kemasan pangan itu bisa bermigrasi dari pangan dari kemasan pangan ke pangannya. Dan zatnya itu mungkin dapat berakibat buruk terhadap kesehatan. Jadi apabila zat-zatnya misalnya secara penelitian itu aman, kadang ada plastik yang tidak kita atur migrasinya. Ya, terus penggunaan kemasan pangan harus disesuaikan juga dengan jenis pangan dan kondisi penggunaannya. Penggunaan kemasan harus tepat sehingga dapat tercapai tujuan memperpanjang masa simpan dan juga daya saing. Dan yang terakhir, karena isu lingkungan juga, penggunaan plastik banyak sebagai pangan olahan, jadi lebih bijak dalam menggunakan kemasan plastik. Demikian, dan ini tadi aplikasi apabila Bapak Ibu dari list di peraturan bahan penolong maupun di kemasan tidak terdapat di peraturan, bisa mengajukan melalui aplikasi ini, e-standar pangan. Ini aksesnya hanya Senin sampai Jumat dan waktu pengirimannya hanya Senin sampai Kamis. Apabila ada hal-hal lain mungkin sekarang lupa, tidak ingat untuk ditanyakan apa, nanti di kemudian hari misalnya ingin bertanya, ini juga bisa melalui layanan konsultasi online kami, Pusapa namanya, tapi hanya hari Senin sampai Kamis. Kalau untuk bulan Ramadan, jam 9 sampai jam 2, tapi di luar bulan Ramadan jam 8 sampai jam 4. Apabila online tidak puas atau kurang ini, bisa juga tatap muka di Gedung Athena. Misalnya mungkin secara tertulis itu agak bingung, kalau misalnya mau ngobrol langsung, bisa juga datang ke Badan POM di Percetakan Negara nomor 23 di Gedung Athena. Ini ada jadwalnya, bisa dilihat, tapi mohon maaf kami hanya Senin sampai Kamis. Enggak, mohon maaf. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan menambah pengetahuan tentang bahan penolong walaupun dibuang, tapi tetap bermanfaat untuk pangan olahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.